Ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir di ruang Zoom. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian sehingga hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan semangat yang luar biasa. Hari ini alhamdulillah kita sudah masuk pada agenda yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian. Artinya kita sudah satu langkah lebih maju dari yang kemarin. Ya, tentunya kita selalu berharap sehat nomor satu, kemudian nanti yang kedua tinggal semangat kita untuk melaksanakan pelatihan Latsar CPNS kita sampai tugas kita bisa selesai. Alhamdulillah hari ini dosen kita atau tutor kita tadi Bu Elva Simanjuntak sudah memaparkan tentang agenda 2, kemudian tugas-tugasnya seperti apa. Alhamdulillah juga beliau welcome orangnya dan kita juga diberikan motivasi yang luar biasa. Artinya kita tidak diberikan sesuatu yang tegang, kemudian kita yang harus selalu di depan kamera ini kita harus selalu siap. Nah, beliau sudah mencontohkan tadi kita diberikan ketenangan dalam ruang Zoom ini ya. Artinya kita juga lebih cair juga. Kita nggak harus dalam posisi yang kondisinya tegang. Kalau udah tegang artinya kita juga kadang-kadang malah bisa ngeblank. Tapi alhamdulillah suasananya bisa cair. Artinya kita juga semakin punya rasa yang artinya kita oh ini tugasnya ayo kita laksanakan dengan semangat. Beliau tadi juga berpesan yang penting tugas ini kita lakukan dengan semaksimal mungkin, jangan asal-asalan. Nah, itu berarti menunjukkan bagaimana sikap kita menjadi seorang ASN di DKI Jakarta yang tidak boleh punya nilai-nilai dasar CPNS ini atau ASN ini yang memang asal-asalan. Jadi kita punya nilai-nilai dasar yang memang bisa kita bawa di instansi kita atau di masyarakat yang memang benar-benar itu bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin yang pertama, mari Bapak dan Ibu kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama di sini adalah tugas kelompok ya Bapak Ibu. Tadi sudah dibagi kelompoknya oleh Ibu Tutor. Kita ada perubahan sedikit tadi tentang Pak Chandra ya Pak, menjadi anggota dari sub 2, kemudian yang masuk di sub 1 adalah Bu Nurma. Selamat datang Bu Nurma di sub 1 dan Pak Chandra juga di sub 2. Mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan baik, walaupun kita tuker satu saja tapi mungkin bisa menambah kekompakan di sub kelompok tersebut. Ya, ini mungkin jadi wajah baru nih buat kelompoknya masing-masing. Mudah-mudahan bisa memberikan ide, gagasan yang lebih baik dari yang kemarin. Mari Bapak Ibu kita analisis tugas yang pertama tadi. Mohon izin untuk di-share screen salah satu dari Bapak dan Ibu tadi yang sudah siap. Baik, terima kasih Bu Syahidah. Mungkin yang pertama di sini adalah tugas kita diminta untuk ini individu dulu ya Bu ya. Tugas satunya yang kelompok, Pak. Oh, baik. Bisa agak diperbesar sedikit Bu? Oke, terima kasih. Yang pertama di sini tugas kita dikerjakan secara kelompok dan output tugas adalah video afirmasi sikap dan perilaku PNS yang berakhlak. Nah, oh iya. Iya Pak ya? Ya betul, yang tugas kelompok. Iya, benar. Kemudian di sini kelompoknya kita sudah bagi menjadi 2 subkelompok. Bisa dinaikkan lagi, Bu. Udah Pak. Oh, ini malah keluar ini. Udah.
Iya, Pak. Ya. Oke, baik, cukup. Kemudian di sini peserta diminta untuk mengidentifikasi nilai-nilai dasar PNS dengan menunjukkan contoh penerapan sikap dan perilaku PNS yang berakhlak. Nah, di sini yang diamati dari sekitar tempat tugas kita, instansi pemerintah, bagaimana bentuk penerapannya dan pelanggarannya minimal 3 contoh sikap. Masing-masing core value berakhlak yang berbeda dari modul atau identifikasi berdasarkan value kata kunci dan sikap perilaku. Baik, ini yang berikutnya adalah berupa pembuatannya di kertas A4. Baik, Bapak dan Ibu, kita analisis dulu ya Bu ya. Ini berarti tugasnya kita berkelompok, dibagi menjadi subkelompok. Nah, yang pertama ini yang saya mau pastikan Bapak Ibu, dari perilaku PNS berakhlak ini nanti kita setiap satu orang mempraktekkan atau menerapkan perilakunya satu saja atau semuanya Bapak Ibu? Kayaknya bisa ambil salah satu deh Pak, atau Bagaimana? Tadi pemahaman saya itu kan tadi ada penerapan yang satu analisis kegiatan bisa harus diterapkan ke tujuh-tujuhnya. Ada yang betul. double, Kak. Jadi satu orang, kalau yang melihat angkatan sebelumnya itu, jadi ada yang satu orang itu 2 nilai gitu. Jadi satu Ya. satu nanti ada yang double. Oh gitu aja. Baik. Kita sepakati bersama nih Bapak Ibu. Kita jadi menerapkan satu sikap terlebih dahulu ya Bu ya. Ya betul Bapak Ibu. Iya. Misalnya nih Ini yang kita PPT ya, Pak ya? betul Itu. ini yang PPT ini. Makanya Mungkin nanti pembagiannya kali ya, Pak ya? ya, bentuknya nanti seperti apa? Kalau berupa PPT, kemudian di PPT nanti kita harus mencantumkan link video kan tadi ya Bapak Ibu ya. Iya, di bawahnya. Jadi PPT sama ini Pak, mind mapping. mind mapping ya. Jadi ada PPT, Jadi ada 3 mind mapping, baru video. video. Iya. Kalau untuk PPT-nya nanti kita, ini kan nggak ada batasan ya Bu ya, berapa slide? Nggak ada, Pak. Yang penting Nggak ada ya, jadi kita diberikan kebebasan ya. Oke, berarti PPT kita siapkan, kemudian mapping nanti kita juga siapkan di bawahnya. Yang terakhir adalah link video yang kita buat bersama-sama, nanti kita cantumkan linknya, dan pastinya harus sudah kita upload ya Bu ya. Iya, Pak. Jadi kayaknya ini mind mapping-nya memang hasil dari PPT-nya, Pak. Jadi PPT dibuat dulu, setelah itu mind mapping dari hasil tugas satunya. Nanti di bawahnya baru ditulis link video gitu kayaknya Pak dari yang saya tangkap tadi. Iya. Videonya yang kita buat sendiri itu kan, Bu? Nama Bu? Video yang kita buat sendiri kan, linknya itu. Videonya yang ini tugasnya Bu. Berkelompok juga. Ya. Apa bedanya video tugas 1 sama tugas 2 dong berarti? Ada bedanya? Kayaknya videonya cuma satu deh, maksud Ibu itu kayaknya kalau nggak salah tangkap ya. Jadi satu file gitu maksudnya. Oh. PPT, terus nanti di bawahnya itu adalah, kan PPT-nya juga nanti kita ubah ke PDF kan? Iya, kalau yang saya tangkap itu kan linknya satu Bu, link uploadnya cuma satu. Jadi di dalam satu file itu ada PPT, di dalamnya ada mind mapping-nya, di bawahnya paling bawah tuh ada link video. Link video yang tugas 2 ini berarti kan maksud saya? Iya,
Yang ini. Gimana yang saya tangkap gitu, ada Bapak Ibu lain mungkin yang Iya, punya benar. pemahaman Gitu. lain? Kayaknya sih gitu tadi. Iya, benar gitu, Bu, sepemahaman saya. Jadi cuma ada tugas satu kelompok ini ada 3. PowerPoint, mind mapping, sama video. Ya, diringkas jadi satu file kali ya. Misalkan PPT Ya. ada 8 slide. Terus habis 8 slide, yang berikutnya ada halaman mind mapping. Terus yang terakhir ada link video. Iya, digabung PDF, map PDF. Bu Syahidah mungkin ada ini saran buat bikin mind map yang bagus, Bu. Mind mapping bikin di Canva udah ciamik itu, Bu. Di Canva. Ya, di Canva banyak template-nya ya, Bu. Iya. Ya, Saya pakai Canva yang for education. Kalau misalkan mau ini apa? Mau dapat juga, boleh emailnya. oh, ya. Linknya nanti Baik, ya. Bu. Atau saya kirim ininya nanti link invitation-nya buat apa? Membuat mind mapping kalau misalkan mau pakai Canva. Tinggal diklik aja sih mind mapping, terus nanti dia banyak template-nya, kita tinggal pakai. Iya. Oke, Bu. Terima kasih Bu Syahidah, nanti bisa di-share biar kami nanti bisa memanfaatkan tadi template-template yang mungkin bisa memberikan masukan ya Bu ya, atau dijadikan sebagai bahan untuk mappingnya nanti. Baik, Pak. Kemudian ini nanti di-upload besok ya Bu semuanya ya? Ya. Yang tugas ini 30 besok Maret, tapi maksimalnya 2359, Pak, alhamdulillahnya. ya. Artinya besok malam berarti ya. Jadi kalau jam 9 lebih 7 menit masih keburu ya, Bu. 7 detik. Trauma pribadi. Trauma pribadi. Berkejaran sama waktu dan sinyal. Untuk tugas 1, ada gambaran nggak Bapak Ibu? Tugas 1. Contoh penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS akhlak dalam bentuk PPT. Kalau yang saya tangkap tadi, kayaknya kalau si Ibu lebih ke action ya. Iya, jadi ini actionnya kita buat dalam penerapan dan pelanggaran. Kita cukup penerapannya yang positif atau pelanggarannya juga atau dua-duanya? Dua-duanya ya. Pak. Tapi tadi kan sudah digarisbawahi sama Ibu ya, tidak boleh Kata tidak. negatifnya. Jadi datang tepat waktu, tidak tepat waktu. Mungkin kalau datang tepat waktu, pelanggarannya mungkin bisa menggunakan jam istirahat berlebihan. Kadang kan ada ya izin jam makan siang, nanti datang ke kantornya lagi. Saya juga tidak melakukan 5S gitu ya. Iya. Boleh sambil di screenshot Bapak Ibu untuk pelaporan yang asinkronis. Kamu kayaknya cukup Pak, ininya fotonya udah. Oke, jadi ini 3 tugas yang dibuat dalam satu laporan ya Bu ya. Tuh. Batas waktunya hari Rabu jam 23.59. Ya, terima kasih. Ini yang digaris-garis bawahi warna merah merupakan inti. Ini mind map-nya harus kemudian untuk yang dibuat di kertas A4 ini Bu, ini hasil tugas 1 dibuat pada kertas A4 dengan menarik
agar memudahkan orang lain untuk mengerti dan memahami hasil karya Anda. Tadi sih infonya nggak perlu pakai kertas A4 juga nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Jadi yang pasti Jadi kita hanya bentuknya 3 itu landscape aja. kayak PPT juga nggak apa-apa kali ya? Kan mau kita paparkan juga. Yang panjang itu Bu, PPT panjang. Iya. Berarti nanti untuk hari Jumat kita mungkin presentasi lagi kali ya Bu ya? Iya, tadi Sinkronus ibunya Jumat. ngomong buat dipaparkan gitu, buat dibahas. Betul. Jadi mungkin Baik. per slide dibikin ini aja kali Pak, apa? Mungkin ya. Jadi kan ada 7 nilai. Mungkin slide pertama, nilai yang pertama tuh Pak berorientasi pada pelayanan. Terus Betul. mana yang merupakan penerapan, mana yang merupakan pelanggaran. Mungkin ya Pak ya, kan minimal 3 tuh kita buat. Terus dibuat value-nya, kata kuncinya, terus sikapnya dari 3 pelanggaran sama penerapannya. Terus slide kedua, yang kedua berarti kan akuntabel. Tuh, terus dibuat penerapannya, pelanggarannya. Nanti dari, berarti kan ada 7 slide tuh Pak. 7 slide, nanti dibuat jadi 1 lembar mind mapping. Yang mana mind mapping tersebut, dari tengah berarti kan nilai-nilai dasar PNS tuh. Cabang 7, terus 7 cabang tersebut memiliki ada 2 cabang lagi, penerapan sama pelanggaran gitu kali Pak. Gimana kira-kira? Bisa seperti itu. Jadi yang pertama nanti kita siapkan slide-nya untuk yang pertama judul, laporannya berisi anggota kelompok kita, kemudian 7 slide lagi yang nilai-nilai dasarnya atau sikap-sikapnya itu, setiap slide berisi dari penerapan dan pelanggaran, beserta 3 contohnya dan kata kuncinya, kemudian nanti satu slide lagi untuk mind mapping-nya. Di sini setiap satu sikap kemudian dijabarkan lagi menjadi yang penerapannya. Kata kunci atau penerapannya dulu, Bu? Di sini sih tulisannya identifikasi berdasarkan value, kata kunci, dan sikap perilaku. Tapi tadi ibunya bilang bentuknya sikapnya, bukan kata kuncinya ya? Apa gimana? Kita jabarkan dari kata kunci mungkin ya, sikapnya Ibu, ini. mohon izin share yang materi dari Bu Elsa, Bu. Silakan, Bu. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Ini materi yang tadi, kayaknya kalau yang di Elsa tuh, nah ini. Jadi yang pertama, tadi kan ada berorientasi pada pelayanan. Ini, kata kuncinya ini, nah kita disuruh membuat. Bu Norma suaranya agak jauh deh kayaknya, agak kecil Bu. Iya. Gimana? Ya. Oke, sudah. Kalau yang di materi Bu Elva, ini ada seperti ini, Pak. Nah, ini panduan perilakunya. Jadi kita nanti dibuat satu slide tentang berorientasi pelayanan. Nanti kita mencari gambar atau mungkin lebih ke gambar ya. Gambar tadi Ibu bilang bisa aja kayaknya yang bisa mewakili dari responsivitas, kualitas, kepuasan, yang perilakunya ada perbaikan genetik, ramah, kesehatan, mungkin seperti ini. Pak Didi, saya izin sebentar ya. Oke, Ibu silakan. Materinya cuma ini, jadi mengirim ini aja biar kita tahu kata kunci dari berorientasi pelayanan itu apa, akuntabel itu apa aja gitu ya.
Ini kayaknya nanti juga masuk ke kaitannya ke video ya Pak ya? Gimana Bu? Kayaknya yang ada di PPT ini nanti masuk ke video yang akan kita buat nggak sih actionnya? Kita bisa ngambil dari situ aja Bu. Jadi actionnya itu secara nggak langsung kita ambil dari tulisan-tulisan yang sudah kita letakkan pada PPT-nya. Jadi kita nggak usah menerapkan jadi yang perbuatan apa yang lain. kita terapkan itu ya? Jadi sesuai. Jadi untuk actionnya di sini kita ambil dari penerapan yang kita tuliskan di PPT-nya tadi. Iya. Jadi sama kayak tugas agenda 1 ya? Ya. Jadi nanti Ya. kita bikin Zoom lagi. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, mungkin secara mendetailnya mungkin kita akan buat ruang Zoom lagi untuk subkelompok. Jadi kita bisa membahas lebih detail lagi. Kemudian pembagian tugasnya nanti yang bagian ini siapa nanti bisa lebih detail. Kita bisa menggunakan ruang Zoom boleh, Google Meet juga boleh untuk pembahasan lebih lanjut. Tapi secara umum, secara keseluruhan sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, bahwa tugasnya kita yang perlu disiapkan adalah 3 ini. Yang pertama PPT, kemudian mind mapping, kemudian yang terakhir adalah linknya nanti disertakan pada slide yang terakhir. Itu secara umumnya, nanti tinggal spesifiknya bisa dibahas di link Zoom subkelompok masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu. Apakah ada tambahan lagi? Silakan. Dari ketua kelompok sub 1 maupun sub 2, silakan memberikan rencana aksinya nanti bagaimana. Bisa gambaran utama dulu lah, baru nanti kita masuk ke link Zoom-nya masing-masing. Dari sub 1 dulu, Bu Vicky, silakan Bu. Ya baik Pak. Jadi kita kan fokus dulu untuk pembuatan PowerPoint-nya ya. Kita kan bisa menentukan pelanggaran apa dan penerapan dan pelanggarannya karena nanti akan berhubungan dengan PowerPoint dan videonya. Jadi kita bisa menentukan dulu perilaku-perilaku apa yang menerapkan dari core value dasar PNS itu. Lalu sama pelanggarannya Pak. Kalau kita sudah menentukan, barulah kita menyusun PowerPoint-nya, mind map, dan video. Seperti itu. Nanti untuk lebih detailnya nanti kita diskusikan di subkelompok 1. Siap. Oke, siap. Terima kasih untuk Ketua Subkelompok 1. Berikutnya untuk Ketua Subkelompok 2, Bu Malina, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang lebih nanti sama sih seperti di Vicky, paling nanti kita di subkelompok 2 kita bagi-bagi tugas ya Bu ya di Bapak Ibu untuk per orang nilai-nilai value apa, nanti setelah itu baru kita gabungkan dalam bentuk PowerPoint juga. Siap. Oke, baik. Terima kasih Bu Malina. Bapak dan Ibu sekalian, silakan Bu. Pak Didi, sebelumnya saya mau tanya terkait mind mapping itu apakah ada yang paham isinya itu apa saja gitu di dalam mind mapping-nya? Mind mapping itu yang saya ketahui adalah semacam peta konsep ya Bu ya. Ini kan dalam bahasa Indonesianya peta konsep. Jadi peta konsep dari hal yang secara umum dulu, temanya kita belajar apa sih di sini? Mungkin temanya kan kita tentang nilai-nilai dasar PNS itu tadi, kemudian kita jabarkan lagi salah satunya apa sikap-sikapnya, kemudian kita jabarkan lagi menjadi sub lagi, salah satunya tentang dan pelanggarannya. Mungkin kita mulai dari yang pertama, nilai-nilai dasar dulu ya Bu ya. Mind map-nya, kemudian baru masuk ke sikapnya, ada 7 itu tadi. Kemudian sikapnya lagi kita pecah lagi menjadi kata kuncinya.
kemudian kalau sudah kata kuncinya baru penerapannya, kemudian dari kata kuncinya lagi kita pecah lagi jadi pelanggarannya juga. Sepemahaman saya seperti itu, tapi barangkali ada yang lain untuk mind mapping ini bagaimana, boleh disampaikan. Izin Pak, tadi Bu Elin, siapa Bu nih? Apa? Bu Elsa. Menyampaikan mind mapping nggak detail kan ya, cuma jelaskan mind mapping aja, nggak Ya. didetailkan. Nanti mungkin kita bisa kayak apa namanya sepemahaman kelompok kita seperti apa, mungkin nanti ditanyakan lagi di grup apakah seperti itu gitu maksudnya. Memang tadi kayaknya dibuat semenarik mungkin ya. Iya. Semenarik mungkin itu artinya memang itu hanya gambaran. Oh, kalau dibuat secara tertulisnya mungkin kayak gitu. Cuma di sini yang diminta Ibu tutor tadi mungkin semacam kayak gimana kita menerapkannya sampai mind mapping ini bisa menarik dan gampang dilihat dan dipelajari gitu. Mungkin bentuknya mungkin berupa gambar-gambar atau animasi gitu mungkin kali ya. Saya juga mau lihat model-modelnya nanti seperti apa ya, kalau biar lebih menarik mungkin. Mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah udah tergambar. Ya paling enggak gambarannya untuk apa yang dilakukan kita. Gimana Bu? Apa? Mind mapping-nya itu lebih ke ringkasan dari PPT-nya bukan Pak? Ringkasan Isi dari PPT. PPT-nya. Jadi kan kalau setelah saya yang di PPT itu dia kayak gambar-gambar gitu. Nah di di mind mapping-nya mungkin nanti bisa dibikin nih tuh berakhlak itu apa aja gitu. Ya, nilai dasar PNS-nya apa aja seperti itu. Karena kata si Ibu tadi dari PPT dijadikan mind mapping, berarti yang awalnya kita harus mind mapping-nya dulu nih biar nanti PPT-nya dulu biar nanti mind mapping-nya nyambung gitu Pak. Ya. Oke Bu, jadi gambar kita sudah paham ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal action yang spesifiknya bisa kita pelajari lagi di link Zoom-nya masing-masing, subkelompoknya. Jadi biar lebih detail apa saja yang mau ditampilkan di PPT itu nanti bisa dibahas di subkelompok tersebut. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya untuk asinkronus hari ini ya. Baik. Kita masuk ke asinkronus yang kelompok Pak. Bagaimana Bu? Masuk ke asinkronus yang kelompok Pak. Baik, siap. Baik Bapak dan Ibu Oke, sekalian, Zoom ini terima kayaknya bisa ya, kasih. Pak, ya? Atau mungkin mau pakai room yang lain, Bu. Kan ada ya di bawahnya Ini itu room, masih ada room kosong. Jadi bisa digunakan. Iya. Bisa Itu kan ada room 5 sampai 10 yang kosong, jadi bisa digunakan untuk subkelompok. Gimana Pak Didi? Oke, baik, nggak apa-apa Bu. Kita bisa menggunakan ruang di bawahnya. Yang pasti nggak ada recordingnya kan? Nggak perlu di record kan? Enggak, kayaknya Pak. Iya, nggak usah. Kesepakatan Jadi nih kelompok 1 pakai room 5 atau 6? Ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, kosong. Atau kita mau pakai ruang ini juga nggak apa-apa, terserah Pak. Jadi satu ada yang ngalah Bu. ya. Yuk, siapa yang pindah ke ruang 5 nih? Ya udah, sub 2 ke room 5 apa gimana Bu Malina? Ayo berangkat. Ketu. Berangkat. Baik, gini aja biar lebih efisien waktunya. Sub 1 tetap di sini, sub 2-nya mohon maaf untuk bisa menggunakan room yang lain. Silakan Bu Ketua untuk menyiapkan room mana yang mau disiapkan untuk sub 2. 5 aja, Bu Malina udah. Ya, nggak usah jauh-jauh deh, 5 aja ya. 5 aja kali ya. Iya. Biar nanti kalau ada yang pakai lagi urut gitu.
Oke, Pak Didi mungkin bisa ditutup dulu Pak, biar kita stop recording-nya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih untuk waktunya di asinkronus hari ini. Tugas-tugas yang kita akan lakukan, kita akan selesaikan hari ini tadi sudah tergambarkan. Tentunya mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini lancar, kemudian bisa bekerja sama dengan baik, dan hasilnya yang kita peroleh nanti mudah-mudahan bisa memuaskan. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.